Udah pesan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa ibadah hari Minggu kita dirampaikan dengan keputusan pengurus pusat PWGT yang akan dilaksanakan pada hari ini. Hal yang pertama yang saya sampaikan, untuk ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yusuf Palinip, Ketua 5 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Kita akan berdoa di sini dan kita keluar dari, kita akan masuk dari depan. Jadi, seperti biasa kalau ada akta khusus kita lakukan. Saya kira tidak perlu lagi saya atur susunannya. Kemudian yang kedua, selain dari ibadah akan ada acara-acara yang lain serangkaian dengan pemutusan. Itu kita tempatkan dalam warta jemaat. Ya. Yang ketiga khusus kita untuk jemaat Parinding, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebentar sore ibadah penghiburan, lalu besok ibadah penghiburan di Tanrak. Ya. Dengan demikian, sementara waktu ibadah rumah tangga, ibadah keluarga diundur ke hari Selasa dan mungkin hari-hari yang lain. Mari kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelayanan dan persiapan kita hari ini. Untuk itu mari kita mohon hikmat tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami terus menikmati dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Secara khusus pada hari ini, di hari yang Tuhan telah kuduskan sendiri, kami hendak mengangkat tugas pelayanan kami. Secara khusus Pak Pendeta, ia akan memberitakan firman-Mu dan melaksanakan pengutusan pengurus PWGT, pengurus pusat PWGT. Serta bagi kami sekalian, penatua diaken yang turut mengambil bagian dalam pelayanan ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Allah yang berkenan, Tuhan Allah yang memampukan dan berkuasa bagi kami, sehingga pelayanan kami ini boleh kami angkat dan kami jalani dengan baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, juga bagi segenap jemaat Tuhan yang akan
mengikuti ibadah pada hari ini, tuntun kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jom kami soal nanti kita bertobat. Iya. Jadi mana kami jom sementara di mana jom? Pendeta. Jadi sementara kami jom. Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Adapun susunan acara yang kita akan lalui pada hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Agustus 31 Juli 2022, dirangkaikan dengan pengutusan pengurus pusat PBGT periode 2022-2027. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah hari Minggu dirangkaikan dengan pengutusan pengurus pusat PBGT periode 2022-2027. Kemudian yang ketiga, sambutan. Yang pertama dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Parinding, yang kedua pengurus pusat PBGT, kemudian yang ketiga pengurus PBS Gereja Toraja, dan yang keempat Ramatama dan penutup. Itulah acara kita pada pagi hari ini, hari Minggu. Dan kita akan masuk dalam ibadah. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Pujilah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara ciptaannya. Bersyukur atas kasih dan pemeliharaannya sampai hari ini kita dimungkinkan untuk bersekutu merayakan hari yang dikuduskan. Tema perbuatan yang bermakna akan menuntun kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang akan kita jalani. Mari siapkan hati dan seluruh jiwa kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Amin.
dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan perbahasaku dengan rumah yang terjadi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dihukum oleh kejahatan-kejahatan. Mereka yang percaya akan harta bendanya, dan mendengarkan diri dengan kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan pada Allah dari bawahnya. karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. Dan tidak melihat bahwa kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, Orang-orang bodoh dan menghukum sama-sama. Dan meninggalkan harta mereka untuk orang lain. kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menangkap barang-barang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan orang yang biasa. Datanglah ya sumber. Kasih
membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Firman-Mu berperintah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, dalam kemuliaan-Mu Engkau telah menjangkau kami semua. Kami manusia lemah, hina dan rendah. Sesungguhnya kami tidak layak untuk menghampiri hadirat-Mu karena dosa dan kesalahan kami. Namun Engkau adalah Allah yang tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan kami. Dengan tulus kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Membuang dami hukum. Kami
Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkannya kepada orang-orang yang rendah hati. Disilahkan duet dari PWGT Klasisasi. Tuhanku, pemilik hidupku.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, hanya inilah.
Utan tuoi dede tondo parigi. Ia tondo mulai itu pasti tim kaisek kita soal rasa. Dan ikir itu tetap halera. Ia mau diutan kami tiro. Ya saya kamu nama kan dewa kami tiro. Ya yang mau diutan. Ya angka 5. Oh. Ya tadi saya sambil kira-kira sama ya. Nah, ini untuk mendukung iya. Yang pertama ini untuk mendukung kas PWGT pusat. Arti dibagi ya. Saya kira nanti dibagi ada ya. Ya. Tawar 50.000 100 banyak orang 200 1 kali 2 kali 3 kali ya. Oh ya, terima kasih Pak Pendeta ya. Tato deh ya. 100 bisa. Dan saya ada dulu tuh bantal. Oh bisa share. 100 Ridwan. Bentar dulu. Oh iya dari pengurus kelas stasi. Ya. Kembali. Ya, ya, terima kasih. Tawar 100 bisa. Penduan Pentalun. Ya, ya. 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 50 bisa. Kosa. Bisa. Penduan. Pentalun. Ya. Ya, terima kasih. Ya, angkat. Tawar. 500. Oh. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih. Ya. Wanita 50. Oh. Ya, ada katakan 50 atau 1.000? Oh, 100. Ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh, dari Bori Longkongan atau dari Ketua PWGT Klasisasi. Ya. Masuk. Ya, nanti bukan nanti. Ya. Oh. 100 bisa. Penduan. Pentalun. Oh ya, makasih Bu. Berapa? Oh, 5. Ya. Tira. 100. 50. Oh, 500 yang di belakang. Oh, 100. Ya. 500. Tira mau minyak kok ya, bukan ini. Ya, bisa minum pintar sama tak lagi. Ya. Ya, Pak Men. Ibu lah kemangkan penjelasan ini dari para. Ya. Oke. Ya. Pira. Dan ini 100. Oke.
Bisa pindah pen metal. Ya. Oke. Ya. Ya tanpa kata kalau mati soal dengan pasti bisa. Oh, ada lupa. Pira. Halo? 50 bisa. Pinduan. Metal. Oh, apa kan nanti? Ya. Bola apa? Ya. Bisa. Pira. 50. 3 kali. Ya. Oh, lada katakon. Oh, ini betul. Ya. Oh. Pira. 50 pisan. Penduan. Pental. Wah, barang kamu. Oh. Nanti kalian mana kalian? Kurang. Apa sih? Untuk. Oh ya. Yang tinggal ini nanti soal PKB ya tujuh. Baru main. Ya. PKB saya betul. Ya. Oh. PKB itu bisa. Nanti ini lagi dia kan ya. Oh, ini bagi bantu dipakai mahadi. Ya. Jadi yang di PKB itu. Halo, mana suara di PKB? Halo. Oh, pakar ini ada ini. Bisa. Wah, ya, tapi ya. 100 bisa. Penduan, pental. Oh, ya. Kurus apa? Ya. Iya deh dong. PWGT saya gunakan dua kan. Mau batang mesin. Ya. Oke. Halo, ini kami kasih. Oh, tidak. Oh, 200. Bisa. Penduan. Pental. Orang kalian ya itu tak soal ini kan. Ya. Apa sih? Oh, sekolah minggu. Wah, bayar dulu. Apa tanya? Ya. Wah, 200 pisan. Penduan. Pental. Ya. Ya, terus mana kita soal dasar. Baik, kita masa bayang kumpul semangat di zona persembahan undi yang di natura ini saya makan bersih. Tak masa bayang. Tangtore tangkap tu kalau buang sanin nolong yang karekin mati orang nabi ini. Belan yang tonton payah tu masih di patun dua mira pulau kami masuk manasan. Ulen dikasih kurungan aloy ya dibuang. Mangga tutoro tahu ni. Umpara kue santansi tu jabatan kalena tunapa tujuh kamai olomi buang. Ia itu atau buang lama lupa natura lama lupa doi ulen di persembahan bulanan siang itu nak buang. Jika saya semua kia lalu cuman menewang kata ibu buang. Ia motor rampokan usor misalnya tansi di denoba anak ia teh pemalak ia teh
mak din laki yang karang laki ko kau umbiaya itu na program lagi mak na kanuangan di parenta ibu dia tadi torona jolo batang kaleki buang tonton lu kako dipasake dendong bang dipakai ulolang di sekatuan tonton siapa yang dikasihankan situ nama Koren wah memang hasilan surga tarik yang dapat sembahyang di siapa yang bagi buang made telah sana buang di puris tonton kini sorong itu akan kedua di amin. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ibadah ini. Sama-sama dengan jemaat Tuhan di Jemaat Parinding, kami duduk saudara-saudara di hadapan-Mu, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami untuk kehidupan anugerah-Mu hingga hari ini. Juga oleh perkenan Tuhan dalam ibadah ini, Pengurus Pusat Persekutuan Wanita Gereja Toraja periode 2022-2027 akan diutus untuk memulai tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam Gereja Toraja. Firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, akan memotivasi dan memberi spirit untuk melayani Tuhan. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, baik yang akan membaca, mendengar maupun hamba-Mu yang diutus untuk memberitakan firman-Mu. Kami sungguh percaya oleh hikmat Allah sendiri, pemberitaan dan pembacaan firman-Mu akan berjalan dalam tuntunan dan kekuasaan Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian: pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah
adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha mencari angin. Karena di dalam banyak karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Amin, firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan, carilah perkara yang di atas. Ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah
berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian Injil Yesus Kristus, Kuresumana uang Tuhan ini. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat bagi kita semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sempat mengikuti ibadah hari Minggu melalui TSC dan Gereja Toraja. Ada orang yang mengatakan hidup cuma sekali dan mati pun hanya sekali. Tentu ungkapan ini tidak dapat dibantah sebab mengandung kebenaran dari segi apapun kita melihatnya. Fakta dan buktinya bahwa memang hidup di dunia ini memang hanya sekali dan mati pun juga hanya sekali. Sekarang apa pesan yang hendak disampaikan dari ungkapan tersebut? Kita bisa menaksir, kita bisa berpendapat sesuai dengan perspektif kita masing-masing. Tetapi yang saya mau katakan bahwa jika hidup hanya sekali, maka jangan biarkan hidup itu terfokus dan terorientasi hanya pada perkara-perkara yang tidak bermakna. Sebab kehidupan itu terbatas dan terbatas pula waktu untuk melakukan dan memilih yang bermakna. Sehingga ada baiknya jika sebelum kematian itu datang, kita telah memilih dan melakukan perbuatan yang bermakna itu. Namun saudara-saudara, ungkapan hidup hanya sekali, mati pun cuma sekali, berpeluang juga untuk dimaknai dari sudut pandang yang berbeda atau dari sudut pandang yang lain. Bahwa mumpung masih hidup, mumpung masih muda, mumpung masih cantik, mumpung masih gagah, mumpung masih pejabat, mumpung masih ada uang dan lain-lain, maka nikmatilah dan buatlah hidupmu bahagia. Turutilah apa yang menjadi keinginan hati. Oleh karena itu, tema yang menuntun kita dalam perenungan ini ialah perbuatan yang bermakna, penggauran kebaktian. Lalu bagaimana agar hidup yang cuma sekali ini dan hidup yang tidak abadi ini, hidup yang terbatas ini menghasilkan dan mencerminkan perbuatan yang bermakna? Dan seperti apakah perbuatan yang bermakna
tiga pesan penting dari bacaan firman Tuhan hari ini, terkhusus jika kita melihat bahan utama dari Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 18. Yang pertama, hikmat duniawi adalah sia-sia. Seluruh bacaan hari ini menyoroti satu hal yang sama, yakni kesia-siaan hidup di luar hikmat Tuhan. Kesia-siaan hidup di luar hikmat Tuhan. Tiga bacaan kita, yakni Mazmur 49, Pengkhotbah pasal 1 dan Injil Lukas pasal 12 yang kita baca tadi, sama-sama berbicara tentang kesia-siaan hidup yang hanya mengandalkan atau yang hanya bersandar pada hal-hal duniawi seperti kekayaan, kehormatan, kemasyhuran dan sebagainya. Akan tetapi, jika kekayaan, kehormatan dan pengetahuan dihidupi dalam relasi yang benar dengan Tuhan, tentu jadi berbeda. Jika kekayaan, kehormatan, pengetahuan dihidupi dalam hikmat Allah, maka itu adalah perbuatan yang bermakna. Alkitab tentu tidaklah bersikap negatif terhadap kekayaan, juga tidak memandang negatif kepada kekuasaan dan hal-hal lain. Tetapi Alkitab menyoroti sikap manusia yang salah dan keliru terhadap kekayaan, kehormatan, kekuasaan dan lain-lain. Alkitab mencatat bahwa Salomo adalah raja yang berhikmat. Semua orang pasti mengenal dia. Dialah raja di Israel, dia yang meminta Allah untuk memberinya hikmat. Itu dalam 2 Tawarikh pasal 1 ayat 7 sampai 12. Dan 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34 mengatakan, ia Salomo adalah raja atau orang yang paling berhikmat di dunia. Tidak ada orang yang seperti dia, baik sebelum dan sesudah. Ini luar biasa sekali. Di dalam pemerintahan Salomo lah bait suci didirikan sebagai pusat ritual dan peribadahan Israel. Bangsa Israel pun mengalami kemajuan dan kemakmuran secara ekonomi yang luar biasa pada zaman pemerintahan Salomo. Lalu, mengapa Salomo dalam kitab Pengkhotbah kemudian mengatakan bahwa pengejaran hikmat adalah sia-sia? Banyak perikop ini ditulis oleh Salomo pada saat ia tidak lagi memerintah. Rupanya pengalaman ini diungkapkan dan dituliskan setelah ia melewati masa-masa kejayaannya. Oleh karena itu Salomo membawa setiap manusia dalam siara kehidupan yang dijalani dengan mengatakan dan menjelaskan bagaimana segala sesuatu yang pernah ia usahakan, segala sesuatu yang pernah ia uji, yang ia pernah rasakan selama hidupnya, dan ia katakan tidak ada artinya dan semuanya itu sia-sia. Apa yang dimiliki dan dikejar selama ini tidak masuk akal, tidak berguna, bahkan bodoh dan hampa. Ketika Salomo mempelajari, mengadili, menulis dan mengajar para raja dan pemimpin-pemimpin bangsa yang datang kepadanya berdasarkan hikmat yang Allah beri, ternyata Salomo kemudian gagal memperhatikan nasihatnya sendiri dan karenanya ia jatuh. Kejatuhan dan kegagalan Salomo adalah ketika ia menggunakan hikmat duniawi sebagai standar dalam kehidupannya. Pada akhir hidupnya, Salomo melihat kembali kehidupan masa lalunya dengan sikap rendah hati dan pertobatan yang sungguh di hadapan Allah bahwa segala sesuatu, pengetahuan, kekayaan, filsafat, kebahagiaan yang dikejar banyak orang termasuk dia, di luar Allah, ya, di luar Allah, sungguh merupakan hal yang hampa, sungguh merupakan hal yang tak berarti dan hanya akan berakhir dengan kesia-siaan. Ada perkataan dalam bacaan kita tadi, yang bongkok tak dapat diluruskan,
terpisahkan dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Kalimat ini menunjuk pada kekacauan dan kebingungan yang akhirnya manusia alami karena segala pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya tidak menemukan jawaban. Tidak ada keberhasilan atau hikmat yang dapat membuatnya benar-benar bahagia. Hikmat sejati hanya ada di dalam Allah, dan kebahagiaan sejati hanya berasal dari Tuhan. Saya pikir itu inti yang mau dikatakan di sini. Hikmat sejati ada di dalam Allah, dan kebahagiaan sejati hanya berasal dari Tuhan. Tak ada seorang pun yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Bisa kita bandingkan dengan Pengkhotbah 2 ayat 25. Harta, kuasa, baik jika dikelola, jika digunakan di dalam hikmat Allah. Itu yang dikatakan Yesus di Lukas pasal 12 ayat yang terakhir, ayat 21, menjadi kaya di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan saya dan kita semua? Apakah yang saat ini menjadi orientasi hidup kita? Apara tu marasan ta pari-pari lang katuan temo, sehingga waktu, pikiran, tenaga, pengetahuan, bahkan harta kita orientasikan pada hal itu. Apa toh? Apa yang sedang menjadi orientasi kehidupan kita kini dan di sini? Apa kebatuan siaraka? Tuta pari-pari. Ya siaraka tudem batuanana jo bentirona buang. Tu merasa tak pari-pari. Atau tak siarkan nyaman tu apa kebatuan menurut tanam painanta. Apa nenek tang situru tanam painan na buang batuan. Apa marundunan raka tumarasan tak pari-pari atau tamu marundunan raka. Ya betul tula pananungan Allah ya lesia sang minggu lakote. Termasuk ketika kita sedang berjuang, bahkan mungkin berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang terutama, menjadi yang terkenal dan lain-lain. Justru dalam hal-hal duniawi, mungkin termasuk ketika kita sedang memenuhi segala macam tuntutan adat dan budaya dan atau kesenangan-kesenangan lainnya. Pertanyaan yang harus dijawab ialah, apakah semuanya itu bermakna? Kalau ya, dalam hal apa dia bermakna? Dan sejauh mana hal itu bermakna berdasarkan standar kebenaran atau standar hikmat Allah? Pesan yang kedua, hikmat Allah melahirkan akal budi. Salah satu tulisan Salomo lainnya yakni Mazmur 127 ayat 1 yang mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Pesannya jelas, yakni kerajaan atau keluarga yang melupakan hikmat Allah hanya akan berujung pada kesia-siaan, bahkan berujung pada kehancuran. Itu sama dengan upaya menjaring angin, kata Salomo. Menjaring angin yakni pekerjaan yang tak akan memberi hasil. Angin bisa dirasakan ketika bertiup, tetapi tidak bisa dipegang atau disimpan. Bisa lihat, ibu-ibu, susi kita terima. Bisa dengar ketua angin. Lakai ke? Dia rakalan. Oh, baik susi motor. Angin bisa dirasa saat bertiup, tetapi tidak bisa dipegang, apalagi disimpan dalam kantong. Mungkin termasuk menjaring angin jika kita sedang memperjuangkan sesuatu yang kita anggap bermakna, tapi ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bisa juga kapal di sana menjaring angin jika ada seorang atau ada seorang ibu yang merasa cantik, merasa penting, padahal bagi orang lain
Nah, bisa dibantah toh. Tetapi kalau kita terlalu fokus pada apa yang menurut kita bermakna, lalu ternyata bagi sesama biasa saja, bahkan di hadapan Allah ternyata tidak ada artinya, itu bisa berujung pada kekecewaan. Dan inilah pengalaman Salomo yang dibagikannya kepada kita dalam bacaan ini. Jadi ternyata hanya perasaan, hanya merasa, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Lantas, bagaimana memperoleh hikmat Allah? Yohanes ayat 28 dan 28, firman Tuhan berkata, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Bisa juga dibandingkan Amsal 9 ayat 10. Hikmat Allah dimulai dari takut dan hormat kepada Tuhan, saudara-saudara. Dalam takut dan hormat kepada Tuhanlah manusia bisa menyadari bahwa betapa di luar Tuhan segala upaya dan jerih lelahnya tidak akan memberi hasil apa-apa. Ya, mukakinan toh. Hikmat yang benar hari ini bagi kita ialah bahwa betapa di luar Tuhan segala yang kita perjuangkan, jerih lelah kita, segala yang kita punya di luar Tuhan ternyata tidak punya arti apa-apa. Untuk memperoleh hikmat, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose untuk mencari perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bumi. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, semua perbuatan yang mendatangkan murka Allah harus dijauhi. Rasul Paulus mencatat beberapa hal: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Itu harus dijauhi supaya memperoleh hikmat Allah. Hidup jemaat akan bermakna jika selalu terarah pada kehendak dan pikiran Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan? Apakah yang menjadi tujuan hidup kita? Hikmat Allah atau hikmat dunia? Apa yang menjadi orientasi hidup kita saat ini? Cari makan atau cari mana? Mungkin adalah lebih baik kalau dua-duanya. Cari makan sambil cari makna. PWGT yang bermakna ialah PWGT yang hadir untuk semua. PWGT yang bermakna ialah PWGT yang solider, seperti subtema persidangan yang ke-14. Solider kepada semua ciptaan yang Ugahari, Pak Ugahari kepada pengurus pusat sama masyarakat. Tentu kita masyarakat lah bermacam-macam tuh kostum, mulai dari harga 300 mungkin sampai 3 juta. Kedatangan seragam, tapi karena berseragam maka satu harga. Ya mungkin paling ongkos jahit yang berbeda-beda atau ornamen yang membedakannya. PWGT yang bermakna ialah PWGT yang tidak hanya untuk dirinya. Utole-tole bang buku karate. Karena saya sungguh menyadari bahwa PWGT dengan PKB itu jika diidentikan dengan pohon, dia adalah pohon yang sudah berbuah lebat. Karena itu buahnya jangan hanya untuk dirinya. Sebab tak dia tu pohon kan dekalena warna. Dia ada kata di paling gitu. Yang ada di kan dia tu warna tu pohon rondo nabosi. Nah, tuo. Kalau PWGT itu berada pada level berbagi dua bersama PKB, berarti program-programnya harus berorientasi bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk yang lain, untuk warga jemaat yang lain. Dalam kerangka berpikir OIG, saya mau mengatakan bahwa PWGT yang bermakna ialah PWGT yang juga mau hadir secara sadar, secara sistematis, terstruktur dan terprogram dari lingkup sinode sampai lingkup jemaat, harus sadar dan mau berkomitmen memberi perhatian lebih bagi anak-anak mereka, bagi generasi muda, sekolah minggu dan PPGT, dan mungkin juga sedikit memberi perhatian
perhatian bagi suami-suami yang nenek majarang male gereja. Dia sama na antar male kumpulan masule. Na beda ko naman kamu ibadah SMS mo, WA mo, telepon mo, jemput toko mi. Itu juga mungkin perlu diberi perhatian supaya bermakna. Menarik tadi ketika sekolah minggu nyanyi dalam gerakan-gerakannya maju satu langkah di hadapan para ibu-ibu yang bertoska. Mudah-mudahan menangkap pesannya. PWGT yang bermakna ialah PWGT yang mempedulikan anak-anak, bukan hanya PWGT yang fokus pada program-program untuk dirinya, apalagi fokus pada seragam. Usahakan untuk seragam dan PWGT tidak dua. Ayo toleh, apa tadi keputusan persidangan dalam patah termasuk ada kotolah tidak setuju ke tayangan TV. Luar biasa sebab sekolah minggu dan PWGT adalah PWGT masa depan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita perbuat supaya perbuatan kita itu menjadi perbuatan yang bermakna? Kalau kita mengkaitkannya dengan pengakuan Pidato Raja bab 6 ayat 2, dikatakan umat Allah adalah persekutuan baru. Gereja adalah milik Yesus Kristus yang menata kehidupannya berdasarkan firman Allah dan bukan menurut kaidah-kaidah kehidupan lama atau kuasa apapun juga. Kalau bicara umat Allah, bicara gereja, di dalamnya ada PWGT. Berdasarkan firman Allah itu dan di bawah pimpinan Roh Kudus, umat Allah menjalankan tugas kenabiannya untuk meyakinkan dunia tentang dosa dan kebenaran. Orang Kristen adalah umat Allah yang seharusnya hidup dalam hikmat Allah, menghidupi hikmat Allah, sehingga tidak lagi disebut sebagai manusia lama yang hidup dalam kedagingan, melainkan semua perbuatannya ditata berdasarkan firman Tuhan dan anugerahnya untuk menyatakan kebenaran Allah. Karena itu yang harus dilakukan ialah supaya perbuatan-perbuatan kita itu bermakna, supaya niat penggauran menjadi penggauran kebatuan, maka yang harus kita lakukan ialah satu, memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Memandang kehidupan seperti Allah memandangnya, bukan seperti pandangan kita sendiri, sehingga memampukan kita menikmati setiap karya Allah dengan penuh ungkapan syukur. Kalau kita kaitkan dengan Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, segala sesuatu yang dilakukan dalam anugerah Allah tentu tidak akan pernah sia-sia. Pandanglah kehidupan dengan segala dinamikanya, dengan segala berkatnya, seperti Allah memandangnya. Sebab ternyata Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah harta benda, jabatan dan kedudukan, popularitas, termasuk prestasi maupun prestise, serta berbagai hal indah yang penting di dalamnya, hendaknya tidak berorientasi pada diri sendiri atau pada keluarga sendiri, melainkan kepada yang lain. Inilah pesan indah dari perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh dalam bacaan kita tadi, Injil Lukas pasal 12. Bahwa orang yang menumpuk kekayaan hanya untuk dirinya adalah orang yang miskin di hadapan Allah, dan sesungguhnya harta bendanya pun tidak akan sanggup menolongnya. Bersyukurlah jika kita Tuhan anugerahkan harta lebih daripada yang lain. Bersyukurlah kita ketika saudara atau kita diizinkan Tuhan untuk diberikan kewenangan memegang kekuasaan dalam bentuk apapun lebih daripada yang lain, dan tentu ada maksud Tuhan melakukannya. Ada maksud Tuhan ketika Tuhan memberi kita harta lebih banyak daripada yang lain.
Ada juga maksud Tuhan ketika Tuhan memberi kita kuasa dan kewenangan, memberi kita jabatan, baik jabatan dalam tradisional, ambe, indok, parenge dan sebagainya, maupun jabatan-jabatan periodik di pemerintahan, termasuk dalam gereja. Bersyukurlah itu, tentu ada maksud Tuhan di balik itu. Jadilah orang berhikmat dalam mengelola semuanya, yaitu ketika dikelola dengan benar, ketika dikelola dengan penuh hikmat Allah, yang menurut bacaan tadi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama, untuk semesta, supaya Tuhan dimuliakan di dalamnya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dimiliki hendaknya dapat memberi makna dan dampak bagi kehidupan orang lain. Inilah tugas pengutusan kita selaku gereja, termasuk Persekutuan Wanita Gereja Toraja, diutus dalam dunia, yakni menjadi persekutuan yang berdampak. Kepada pengurus pusat Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang akan diutus hari ini untuk memulai tugas dan tanggung jawab pelayanan 5 tahun ke depan, jadilah pelayan, jadilah penuai, dan jadilah pengurus yang bermakna. Programkanlah yang bermakna, yakni yang sesuai dengan standar Tuhan dan yang berdampak bagi semesta. Yang ketiga yang harus kita lakukan, bahwa orang yang memiliki hikmat Tuhan akan terus berbuat baik dan menghasilkan perbuatan yang bermakna, yakni mematikan dalam dirinya segala sesuatu yang duniawi, seperti yang dinasihatkan Paulus dalam Kolose 3 ayat 5, 8, dan 9. Mematikan dalam dirinya hal-hal yang duniawi, misalnya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, marah, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Menyatakan kasih Yesus, menyatakan kebenaran, memuliakan Tuhan dengan seluruh harta benda, memuliakan Tuhan dengan jabatan, membuka hati untuk dipenuhi damai sejahtera Kristus, dan memuji Tuhan dalam sepanjang siara kehidupan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, supaya perbuatan kita menjadi bermakna. Roh Kudus memampukan kita semua untuk menjadikan hidup kita ini hidup yang bermakna. Mari hening sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita jujur di hadapan Allah bahwa terlalu banyak yang Tuhan beri. Bukan hanya harta, bukan hanya kuasa dan kedudukan, tapi Tuhan beri umur panjang, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri ketenteraman, bahkan Tuhan beri keselamatan. Milikilah hikmat Allah, kelolalah semua pemberian Tuhan di bawah terang hikmat Allah. Sebab sesungguhnya di luar Tuhan tidak ada makna apa-apa yang bisa kita rasakan, tetapi bersama dengan Tuhan di dalam hikmat Tuhan, sesederhana apapun yang kita punya akan membawa kebahagiaan, dan itulah hidup yang bermakna. Amin. Disilakan paduan suara Jumat hari ini.